This is a very nice audio. Last time also I was attending, no? This was done by one of the Bhakti Kastam disciples, Madhava. Jadi ini adalah sebuah audio yang sangat bagus sekali yang dibuat oleh salah seorang murid dari Bhakti Vikas Swami yang bernama Madhava. He was awarded for this service, you know, as a Hare Krishna Media has complete 5-year distribution of Srila Prabhupada books, Prabhupada Vani, through media production, has received ISKCON's prestigious Oscar version award, Nityananda Award, in 2016 at Mayapur Festival. Jadi yang membuat audio ini diberikan anugerah atau diberikan hadiah karena pencapaiannya, karena usahanya untuk membuat audio ini berupa hadiah yang menyerupai Oscar kalau di perfilman. Di dalam ISKCON ada anugerah yang disebut dengan Nityananda Award yang diberikan di Mayapur pada tahun 2016. It's so nice. Everything is there. Like Prabhupada telling stories, Prabhupada bhajans, kirtans, everything. All the lecture, Chaitanya Charitamrita, morning walks, room conversation, whatever, everything. So this is so important. This is now promoting in all languages. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat menarik dan sangat baik. Dan ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk didengarkan. Jadi ada berbagai hal di sini. Kelas Srila Prabhupada, bacaan beliau, percakapan beliau pada pagi hari, ataupun berbagai macam percakapan beliau dengan berbagai macam orang. Dan untuk mendengar hal ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. So, lot of understanding is there, many places, all Tamal Krishna Goswami and others, all they have mentioned about how important of hearing Prabhupada's voice. Dan juga tercantum berbagai macam percakapan dengan murid-murid Srila Prabhupada seperti halnya Tamal Krishna Goswami, di mana di sana ditekankan bagaimana pentingnya untuk mendengarkan kelas yang diberikan oleh Srila Prabhupada secara langsung. Listening to Prabhupada's lectures is also must for those who claim to be his follower. Jadi disebutkan di sini bahwa mendengarkan kelas-kelas Srila Prabhupada adalah suatu kewajiban bagi mereka yang menganggap dirinya pengikut dari Srila Prabhupada. Absorb the pure sound of Srila Prabhupada's Vaikuntha voice. Dan menyerap ataupun mengabsorpsi suara rohani dari Srila Prabhupada yang merupakan suara dari Vaikuntha sendiri. From far beyond the realm of mundane illusion. Yang bisa membawa seseorang melampaui ilusi-ilusi material. Allow him to cut through all your anxiety. Yang memberikan kita kesempatan untuk menghilangkan, untuk memotong semua kegelisahan, attachments, keterikatan, and misconception, dan pemahaman-pemahaman yang keliru. to deliver to you what he came to give. Untuk memberikan kepada orang-orang apa yang dibawakan secara khusus oleh Srila Prabhupada. So, that is Krishna. Prabhupada gave to give Krishna to all over the world. Dan yang diberikan oleh Srila Prabhupada kepada seluruh dunia tidak lain adalah Sri Krishna sendiri. So this is so wonderful. Actually, you can see how we never heard about when Prabhupada singing, he gave the purport. So you are getting chance, right? Okay. And now I play. Everywhere I am trying to do teaching like this way. Jadi saat ini kita mendapatkan keberuntungan karena mungkin sebelumnya kita belum pernah mendengarkan bagaimana Srila Prabhupada menyanyikan sendiri Jaya Radha Madhava semacam itu, dan beliau secara langsung setelah itu memberikan penjelasan atas makna atau arti dari lagu tersebut. So, today Prabhupada also speaking on
this Damodara Ashtakam. There is a nice, I found the lecture, Prabhupada spoke on Radha Damodara. Dan beliau juga mendapatkan kelas dari pelajaran dari Srila Prabhupada yang menjelaskan mengenai Damodara Ashtakam, yang menguraikan mengenai sisi Radha Damodara. So this is from First Canto, chapter 8, text 31, prayer by Queen Kunti and Parikshit Seva. Jadi didapat dari Srimad Bhagavatam Skanda 1 bab 8 sloka nomor 31, yang mana itu adalah doa dari Dewi Kunti. See, October 11, 1974 in Mayapur. Yang diberikan, kelas tersebut diberikan oleh Srila Prabhupada pada bulan Oktober tahun 70-an. So you can translate, right? You find it. Or you see. Okay. So, Kunti Devi, she is telling to the Lord. Jadi Kunti Dewi, beliau berkata kepada Sri Krishna, My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense. Jadi Ibu Kunti berkata kepada Sri Krishna, oh Sri Krishna yang hamba cintai, Ibu Yashoda beliau mengambil sebuah tali untuk mengikat pinggang Anda. And your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes. Dan mata Anda dibasahi oleh air mata yang membasahi, yang melarutkan berbagai maskara atau hiasan yang berada di dalam mata Anda. You were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Jadi pada saat itu Anda nampak sangat ketakutan, meskipun bahkan personalitas dari rasa takut itu sendiri takut kepada Anda. Pemandangan semacam ini sangatlah membingungkan kepada saya. So this is the description of Krishna's becoming a Damodara. Jadi dalam sloka ini adalah deskripsi, uraian, gambaran bagaimana Sri Krishna melakukan lila beliau sebagai Sri Damodara. Krishna's another name is Damodara. Nama lain dari Sri Krishna adalah Damodara. So in a Vaishnava hallmark, that is also explained that there are 12 months in a year, so every month has the name of the Krishna. Jadi dalam bulan-bulan yang dimiliki Veda ini, dalam setiap bulan diberikan nama khusus dari Sri Krishna. Like this month is called Damodara Masa. Dan seperti halnya bulan ini dikenal sebagai bulan Damodara. Like September is called Padmanabha. Contoh lainnya adalah bulan September dikenal sebagai Padmanabha Masa. Like this, you can say January is the Madhava, February is the Govinda, March is Vishnu. Jadi Januari adalah Madhava, kemudian Februari Govinda, dan Maret adalah Vishnu. Vishnu. And April Sri Madhusudana. Dan pada bulan April adalah dinamakan sebagai Sri Madhusudana. May Trivikrama. Vamana in June. Sridhara July. August Rishikesha. September is Padmanabha. October is Damodara Masa. Like this, this is a very nice understanding. Jadi demikianlah bagaimana pemahaman yang baik sekali untuk diketahui bahwa setiap bulan tersebut memiliki nama dari Sri Krishna yang khusus. So here we are drinking water. Anybody knows about this water? What Prabhupada says?
Jadi mungkin di sini kita sangat perlu untuk minum air. Apakah ada yang tahu apa yang dikatakan oleh Srila Prabhupada tentang air? Bagaimana Srila There's so many Prabhupada? things about water, but I remember one thing. I wanted to know also from you, what you heard about water. Ada banyak hal yang disampaikan mengenai air, akan tetapi apa yang kita ketahui mengenai air? Anyway, anybody tell me, okay, what is the... Okay, anyway. Ya, jadi Krishna adalah rasa dalam air. Krishna is the tasting. Also, now, see, here is very hot also. Actually, I would like to have a cool water. Di dalam keadaan dingin seperti ini, maksud saya dalam keadaan panas seperti ini, sangatlah baik. Jadi Maharaj ingin mendapatkan air yang dingin. So, okay, now this water is simple, doesn't quench thirst. So, Prabhupada says, life depends on water. Sudah Prabhupada menyebutkan bahwa kehidupan tersebut bergantung sepenuhnya atas air. That is that I was trying to say that. Dan itulah yang disampaikan oleh Srila One of Prabhupada. the things Prabhupada says, he writes in his books. So we have to, that is a hearing, Prabhupada also recommending, reading, hearing, all the time, Prabhupada instruction, and that will help us to become Krishna conscious. Dan beliau senantiasa menginginkan kita untuk berusaha mendengar dan membaca sehingga membantu kita untuk semakin maju dalam sadar Krishna ini. So here, Prabhupada is telling that the Damodara temple, Radha Damodara temple, is there in Vrindavan. Dari dalam sebuah pelajaran setelah Prabhupada menjelaskan bahwa di suatu tempat di Vrindavan terdapat tempel yang dikenal dengan nama Sri Radha Damodara. Prabhupada is telling, I was staying there. Still I have my 2 rooms. Jadi setelah Prabhupada menjelaskan bahwa saya dulu tinggal di sana dan saya memiliki 2 kamar di sana. So the Damodara description, the Damodara month is coming and it will begin on 18th of this October. Dan bulan Damodar itu akan segera datang dan akan mulai pada tanggal 18 Oktober. So from the day we will observe Damodara Vrata for 1 month. Dan dimulai dari hari itu kita akan melakukan Damodara Vrata dan dilakukan sampai selama 1 bulan. From 18th to 17th November. Jadi mulai dari tanggal 18 sampai dengan Oktober sampai dengan 17 November. The duty will be that in evening you will offer candle, a small candle, all of you, just before the deity, not within the room. Jadi yang harus dilakukan adalah seseorang hendaknya mempersembahkan lampu dipa kepada arca secara langsung. Outside the room. So Prabhupada is telling not inside the altar, it should be outside of the altar. Jadi Srila Prabhupada meminta para penyembah untuk melakukan arati kepada Sri Damodar itu tidak di dalam ruang altar, tapi di luar dari ruang altar. And chant the Damodara Ashtaka. Dan menyanyikan lagu Damodara Staka. That is already printed in our song book. Jadi lagu tersebut telah dicetak di buku lagu songbook tersebut. So this will be Damodara Vrata. That Damodara is explained here. Dan itulah yang harus dilakukan pada bulan Damodar sebagai suatu pertapaan kepada Sri Damodar. You can little explain here, translate, and express it myself. Jadi Srimati Kunti juga adalah seperti
seperti halnya ibu bagi Sri Krishna. Lalu bagaimana Sri Krishna merasa takut kepada ibunya, yakni Yasoda? Inilah yang disebutkan di sini sebagai gopya oleh ibu Anda sendiri, Yasoda. Sri Vallabhacharya telah membuat berbagai buku membuat sebuah buku mengenai nama-nama Sri Krishna. Dan kemudian beliau datang ke Sri Chaitanya Mahaprabhu dan meminta Sri Chaitanya Mahaprabhu bagaimana dia telah menguraikan mengenai nama-nama Sri Krishna. Pada saat itu Sri Chaitanya Mahaprabhu berkata bahwa saya mengenal Sri Krishna sebagai dua nama, Syama Sundara dan Yasodanandana. Syama Sundara artinya Sri Krishna yang sangat indah, Syama Sri Krishna, dan yang Syama Sundara Macintya Guna Swarupam. Jadi beliau bukanlah Syama-Syama atau hanya kehitaman, tapi pada saat yang sama beliau adalah Syama Sundara, yang artinya beliau hitam, dan pada saat yang sama sangat amat menawan, begitu menawan. Di sini di dalam dunia material ini, umumnya mereka yang berkulit kehitaman tidaklah dianggap penuh dengan menawan ataupun indah. Tapi Sri Krishna meskipun beliau kehitaman, beliau sundara, beliau sangat begitu indah, begitu cantik. Seberapa cantikkah beliau? Disebutkan Kadarpa Koti Kamaniya Visesa Sobha, Brahma Samhita 5:30. Kadarpa Koti. Jadi jika seseorang memiliki 1 juta dari dewa asmara, tetap Krishna akan muncul dan lebih indah atau lebih menawan daripada 1 juta dewa asmara tersebut. Seperti halnya kita menyanyikan lagu Nitai pada Kamala Koti Chandra Susitala. Koti artinya jutaan bulan bersamaan. Jadi tidak mungkin ada hal lainnya yang lebih mendamaikan dan lebih menenangkan seperti halnya kaki Padma dari Sri Nityananda. Contoh-contoh ini telah diberikan di dalam sastra. Contoh-contoh ini bukanlah suatu hal yang berlebihan atau dilebih-lebihkan, tapi contoh ini adalah fakta-fakta yang aktual. Dan kita harus menerima semua ini dengan keyakinan yang mantap. Maka dengan demikian kita akan bisa mendapatkan kemajuan dalam kehidupan spiritual. Okay, we'll stop now. It's time. I just wanted to say. So Krishna consciousness is very, very practical. That this is also one of our Prabhupada's teachings. This is also we have to practice to learn about this. This is beyond birth and death. Jadi kesadaran Krishna ini adalah suatu ajaran yang sangat praktis dan benar-benar mudah untuk dilakukan. Namun pada saat yang sama kita harus senantiasa berusaha untuk mempelajari buku-buku Srila Prabhupada, dan salah satunya adalah dunia kelahiran dan kematian. So the first topic is we are not these bodies. Dan topik yang pertama dari buku ini adalah menguraikan bahwa kita bukanlah badan. Second topic is elevation and death. Dan topik yang kedua adalah bagaimana melampaui kematian. Third topic is liberation from material planet. Dan topik yang ketiga adalah pembebasan dari dunia material. The sky, fourth topic is the sky beyond the universe. Dan yang keempat adalah alam semesta yang berada di luar ataupun di atas alam semesta material. Associated with Krishna. Bagaimana seseorang bisa bergaul dengan Sri Krishna. Fifth topic. Itulah yang merupakan topik yang kelima. So how important these books are? Jadi bagaimana pentingnya buku ini sebenarnya? So here also we should have a
lot of books for distribution, you know. You get so much understanding from Prabhupada books. Dan untuk itu kita hendaknya berusaha untuk mempelajari dan mendistribusikan buku-buku Srila Prabhupada ini, karena buku ini memberikan pemahaman yang sangat amat penting. So books are the basis, preaching is the essence, purity the force, utility the principle. Jadi Srila Prabhupada telah memberikan prinsip bahwa yang pertama, buku itu adalah fondasinya, adalah dasarnya. Kemudian kesucian ataupun kemurnian kita adalah daya yang mendorong. Dan kemudian pengajaran itu adalah esensinya. Dan yang keempat, bagaimana seseorang memanfaatkan segalanya, itu adalah prinsipnya. So now it is going on all over the world. Now especially like I am coming first time, Indonesia, in Bali. And devotees also everywhere, they are trying their best to serve Prabhupada mission. Dan itu telah terjadi di seluruh dunia, dan khususnya di Bali ini, malah pertama kali datang ke sini dan telah melihat bagaimana para penyembah telah berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk melayani Srila Prabhupada. So hearing is very important in Krishna consciousness. Jadi mendengar itu adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam kesadaran Krishna ini. Especially when the gurus comes, the sannyasis comes, and the senior Vaishnavas, we should be enthusiastic to hear about what he speaks, about Krishna consciousness. Khususnya ketika seorang sannyasi ataupun seorang sadhu, seorang penyembah senior hadir, maka kita hendaknya berusaha untuk memiliki antusias yang tinggi untuk mendengar mengenai kesadaran Krishna ini. That is the Prabhupada said always, Vedic civilization means, Vedic education means Shruti. Itulah yang disampaikan oleh Srila Prabhupada bahwa pendidikan dalam Weda artinya Shruti. What is it? These temples also meant for that only. Kali Yuga. Temples are meant for hearing and chanting. Dan tempel ini sebenarnya dimaksudkan untuk dua hal tersebut. Pada zaman Kali, hal yang wajib untuk dilakukan adalah mendengar dan mengucapkan nama suci Tuhan. But in a neophyte stage, we are always strict to the temple, like following the routine services. Namun di bagian awal ataupun pada tahapan awal mungkin kita benar-benar terpaku pada berbagai macam kegiatan-kegiatan rutinitas. But Prabhupada doesn't want just to following the routine prescribed devotional service. At the same time, we should try to preach. Preach means like trying to give the books to the people, try to call them, bring them to the temple. So this is very important. Preaching is the essence. Jadi tentu saja Srila Prabhupada menginginkan agar berbagai kegiatan rutinitas itu tetap dipertahankan. Namun pada saat yang sama kegiatan pengajaran itu harus senantiasa dilanjutkan. Bagaimana seseorang harus berusaha untuk menyebarkan buku-buku Srila Prabhupada dan pada saat yang sama membawa orang-orang untuk datang ke temple. So we have to become very sincere and serious. Of course, we are all in little platform of knowledge. Untuk itu kita harus memiliki suatu ketulusan dan keseriusan, karena kita harus berada dalam suatu tataran pemahaman yang tepat. You can say jnana bhakti. Of course, Prabhupada, without jnana you cannot develop bhakti. So now devotees and whoever come and contact these strong devotees, they all know something, about Bhagavad Gita and Bhagavad. Jadi Srila Prabhupada sendiri mengajarkan bahwa tanpa jnana atau tanpa pengetahuan maka seseorang tidak akan bisa benar-benar mengembangkan bhakti.
Mungkin sekarang seseorang mengetahui sedikit mengenai Srimad Bhagavad Gita atau Srimad Bhagavatam, but same time we have to become very serious, sincere. We are all suffering in this material world from birth, death, old age, disease. So we are, and unless we completely surrender to Guru and Krishna, we cannot relieve from this perils of birth and death. dan pada saat yang sama kita harus benar-benar serius dalam mempelajarinya, karena hanya dengan cara itulah kita akan bisa keluar dari 4 kemalangan tersebut, lahir, mati, usia tua, dan penyakit. So I'd like to stop here. If any question, anything to discuss now. Jadi Maharaj akan menghentikan di sini apabila ada pertanyaan ataupun komentar untuk didiskusikan, dipersilakan.